Dari belakang pintu itu kayak ada yang narik balik. Iman mencium aroma seperti bau amis. Ada sosok perempuan yang duduk di samping rel yang sudah tidak terpakai dekat bangunan gudang tuanya itu. Kembali lagi di podcast Kok Serem? Hi, serem. Iya, selamat berjumpa lagi teman gaib ya di YouTube podcast Kok Serem. Ini akan jadi episode 149 di Spotify dan juga Noise ya. Dan Iya, episode betul. 2 di YouTube kita. Iya, Alright. betul. Kak Idik bisa nggak usah norak gitu aja. Gak bisa. Gak bisa. Apakah kami terlihat Nora? Karena emang ini baru episode 2 YouTube Betul, nih ya. betul banget, Jadi betul. Secara visual mungkin ini kami baru kelihatan lah ya. Iya, betul banget. Nah, nanti kalau misalkan kalian ngeliat Fafa yang ketakutan Enggak, gimana tuh terekam di sini. Anjir, Ini terekam. Jadi salah satu motivasi kami juga untuk bisa ada visualnya gitu tuh untuk nangkep momen-momen seperti itu Betul. sebenarnya. Betul, Ya. betul, betul, Jadi- betul. Supaya temen gaib tahu bahwa Kasidik itu lemah. Anjir. Karena nggak, gila. Untungnya ini baru di episode ini. Iya. Kalau misalnya di episode kemarin, kalian bakal ngelihat muka ketakutan Kak Idik itu kayak gimana. Tapi Oh, Beneran. banyak banget. Gila, banyak gila, banget. Aku belum lihat lagi momen. videonya kemarin. Gak cuman Sidik, lu juga anjing. Lu juga, Lu Fa. juga. Kapan gua enggak ya. Gue tuh yang paling berani. Tapi untungnya pas gua WO kemarin itu apa namanya? Bukan di YouTube, sayangnya tuh. Di mana? Iya. Yang post Spotify biasa, yang Oh. gua kabur. Oh. Yang gua udahan. Itu ada di anjing walk out jalan. Ya, itu anggota episode- dewan. Itu episode 148 kemarin Ah. ya. Tapi itu belum ada YouTube-nya kan? Belum, masih di belum. Spotify ya. Jadi salam kenal ya buat teman-teman teman gaib yang baru. Ya, benar, itu dia benar, yang benar. baru mengetahui kami juga mungkin dari YouTube. Betul. Ya, jadi seperti biasa nanti kita bacain cerita-cerita horor Iya. ya. Penggemar cilik. Gitu dong. Oh iya, kami dapat pendengar cilik. Kita punya pendengar cilik. Iya, Oh iya, namanya yang Vio. Vio. Namanya Vio. Dia Fiona? kemarin- Cowok. Oh, cowok, Vio. cowok. Ah. Oh. Jadi Oh, maksudnya Fiorentino mungkin maksudnya kan? Fiorentina kali. Oh iya. tetap. Jadi kemarin tuh ada yang nge-storyin, terus dia ternyata pendengar teman gaib cilik. Ya. Oke, teman gaib Berarti cilik. itu tandanya kita harus mengontrol kalimat-kalimat kita. Nggak Betul. perlu. Oh, nggak perlu, nggak perlu. Itu anak kecil loh. Kan sama orang tuanya, biarin Oh, iya. orang tuanya ya. Dalam orang- bimbingan orang tua. Ah, Nanti kan. nanya kan, Mama, apa ya maksudnya? Parah. Vio nggak boleh, Nggak boleh kayak gitu. Titit. Jadi tolong ya, mungkin ada anaknya yang mendengarkan podcast kami dalam bimbingan yang harus memfilter ya. Betul. Karena kami kadang-kadang suka kebablasan Betul. gitu ya. Oh iya, Asik. gue juga teman SMA gue. Ternyata Siapa tuh? dia ngikutin kita juga nih dari episode puluhan dia bilang. Oh iya. Kemarin- Oh iya, sama model kita kemarin. Oh, dia juga ngikutin. Dia juga ngikutin. Oh, podcast Kosrem. Podcast Kosrem. Ini beneran. soalnya. beneran. Jadi nggak ada gimmick. Oh, Beneran. iya, iya. Beneran juga. Beneran. Wah, Soalnya dia nanya, itu Mas Aris yang teman podcast lu itu bukan sih? Iya. Iya bener. Oh alah, tua ya. Enggak, belakangnya gue yakin lu nambahin. Enggak. Oh, dia dengerin. Dia dengerin. podcast Kosrem. Cukup ngikutin dia, cukup ngikutin. ternyata banyak ya. Ternyata Benar, banyak. benar. Ya kan makanya mungkin silent followers ya. Silent jadi followers, betul. nggak tampak, nggak kelihatan, nggak ya mungkin mereka sangat mendalami peran sebagai teman gaib. Jadi emang Iya. pengen Gaib, stay bener. gaib aja gitu. Oh nggak iya mau. benar, makanya nggak pernah kelihatan wujudnya. Betul. Itu yang kami harapkan. Tapi Oh anjir, Puspa. Gak usah gitu. tapi kalau ada event nanti datang ya. Siapa Iya. tahu kalau emang ini di YouTube projectnya bagus, oke. Bener. Kita bikin event pokoknya. Let's go, kita ngobrol bareng sama hantu. Enggak. Enggak ya? Oke, tapi sebelumnya nih kemarin ada kejadian nih teman gaib ya. Kemarin tuh kami lagi taping episode 148. Iya. Dan diawali sebelumnya tuh ada syuting buat YouTube episode pertama. Nah, di episode pertama itu nyeritain tentang kehororan kantor podcast Kosrem nih ya. Which is di Kantornya sini. Kok Kreatif ini sekarang tempat kami syuting kantor gitu Kok ya. Kreatif juga ya. Ah. Kayaknya itu berdampak secara mental. Betul. Iya.
buat Sidik. Fafa. Enggak dong, buat lu anjir. Sampai akhirnya menyebabkan lu tuh kemarin sampai walk out, Iya. sampai belum selesai acara, Belum closing sempat gitu. closing maksudnya udah selesai bacain cerita, lu langsung cabut. Ah, Itu apa? Mungkin Itu bisa lu kenapa ceritain lu sedikit. konfirmasi dulu dong. itu GERD sih gue belum makan. Ya, gua kira horor. Gua kira ada horor-horornya gitu. Apa? Nggak tahu, pokoknya pas abis sebenarnya trigger itu waktu kita ngomongin cerita horor kita di kantor ini gitu. Jadi pas sudah mulai ngomongin cerita pengalamannya Bang Aris, Kak Yuni, Apip gitu kan. Gue tuh ngerasa jadi guanya pertama gue ngerasa gerah, ngerasa panas. Terus perut gue, bukan perut ya, apa sih di sini ulu hati ya? Uluwatu. Uluwatu Bali dong. Pokoknya di sini gue tuh ngerasa kayak sakit. Terus agak nyesek juga gitu. Napas gue nggak teratur waktu itu. Iya, Dan itu- dinotis sama si Fafa. Gua waktu break. bisa confirm karena waktu break itu kita kan duduk di sofa yang sekarang ini nih. Tangan gue tuh di perutnya kasih dik. Terus napasnya dia tuh kayak gitu tuh. Nggak gitu anjir. Gak gimana ceritanya tangan lu bisa di perut dia gitu. Gimana ceritanya? Gue juga lupa tangan gue ada. Gimana? Pokoknya tangan gue ada di perutnya dia. Hah. Terus gue notice nafasnya dia nggak teratur. Oh, jadi lu tahu. Jadinya gue tahu. Kok? Oke. Gue sampai ngomong soalnya. Hmm. Kayak dik lu napas biasa aja, nggak usah begitu gitu. Oh, terus gue nya gimana? Lu nya, cuma gitu-gitu doang anjir. Iya. Mungkin itu bukan Kasidik yang ngomong. Anjing itu gue. Tapi memang waktu itu kan cuacanya nggak gerah ya. Nggak gerah. Gua ngira bakal gerah syuting di sebelah sana karena cuaca karena emang kipasnya nggak mengarah ke sana, AC juga nggak mengarah ke sana kan. Karena nggak bakal ada gerah AC. nih. Tapi ternyata nggak gerah. Tapi gue gerah. Lu malah ngerasain gerah. Iya, padahal gue nggak pakai itu loh hoodie atau nggak pakai sweater kan? Nggak pakai jas hujan. Nggak pakai. Ngapain? Terus yang bikin makin ininya tuh waktu kan kita break kan kita syuting 2 episode kan? Iya, betul. Pas kita break itu pas kita memulai lagi gue sempat nutup pintu dapur. Heeh. Ini. Pas gue mau Nah, nutup pintu dapur, Ini part horornya ini. real. Apa gimana? Kan pintu dapur itu kan agak keset ya lantainya. Jadi kalau mau ngedorong itu Harus pakai agak tenaga. Agak tenaga. Narik itu kan gue emang tahu kan keset jadi gue agak effort Kenceng, gitu, agak kenceng. Nah, pas gue narik, dari belakang pintu itu kayak ada yang narik balik. Jadi kayak Sebaliknya. iya, jadi kayak gue narik, dia Ada yang narik. nahan. Narik juga. Jadi pas gue ketarik nih, kan harusnya maju nih, keset maju dong. Oh, Nggak dia mungkin. malah narik ke belakang? Dia malah narik ke belakang. Akhirnya gue langsung banting ke dalam. Karena lu takut. Itu juga. Terus gue ngerasa anjing ditarik, gue beginiin lagi aja anjir. Waktu itu ada juga yang pernah ngalamin hal yang sama, siapa ya? Kayu Oh, Yuni yang ngalamin juga menutup pintu, ada yang narik juga, kayak ada yang ngelawan gitu. Ngedorong. Jadi, Oh, ngedorong. Jadi itu pintu kan tadi keset kan. Benar-benar. Ya, kalau goyang itu pas ini dong, pas gue kalau kita tarik dong. Iya. Atau kita dorong gitu. Jadi pas gue lewat, dia nabrak badan gue. oh, oke. pintunya. Valentino Rossi. Punya dong. Jadi kayak emang ada kayak dikerjain ada orang dari belakang gitu loh. Iya. Nah, gitu. Iya. Ya udahlah, itu Berarti ceritanya. sepenggal cerita kita di sini teman Gai. Dan udah dikonfirm katanya yang di sini tuh kakek-kakek katanya. Ah, sama Karena siapa? kemarin ada temen gua datang ke sini bawaan dia Anaknya katanya masih kecil atau udah gede? tanggung lah, nggak kecil, nggak terlalu gede juga. Ya, udah 20 tahun lah. Jadi dia katanya diliatin sama kakek-kakek di dapur. Oh. Terus dia kayak nggak seneng. Terus ngomong sama maknya. Nah, maknya nih kayaknya punya Itu juga. kodam. Kodamnya apa nih? Jaya. Iya. Punya kodam dan katanya kodamnya itu juga sakti lah. Terus akhirnya si kakek-kakek itu mungkin terpengaruh karena anaknya ini ngadu sama maknya. Iya. Kakek-kakek itu kayak minta maaf karena udah ngeliatin anak kecil itu. Oh. Karena udah ngeliatin anaknya gitu. Ini yang si itu. Iya, yang kemarin. Iya, siapa iya. sih? Iya, yang mana? Itu Kemarin temennya- ada anak-anak komunitas dari komunitas gua, anak-anak Oh, band, anak-anak iya, musik. iya. Datang ke sini meeting. Terus ada salah satu yang bawa istri sama anaknya. Anaknya. Nah, itu Oh, gitu. anaknya. Gitu. Tapi maksudnya kakek-kakek itu cuma ya udah diem. Kayak ngeliatin doang, Nggak ngeliatin si ngeganggu. anak itu. Katanya. Dan minta maaf. Jangan kayak gitu nih, kamera nih kalau tampol kan jadi konten. Iya, terus kakeknya minta maaf. Nah, mungkin minta maafnya karena si anak ini ngadu sama emaknya gitu. Jadi
katanya udah minta maaf. Si kakeknya udah minta maaf. Nah, katanya ngomong-ngomong soal kakek-kakek, nih cerita kali ini nggak ada pasti- hubungannya, Oh, nggak ada hubungannya sama hubungan. kakek-kakek. Oke, kita langsung masuk aja cerita di episode 148 dan episode kedua untuk YouTube Podcast Kok Serem. Oke, jadi ini gue punya cerita. Cerita ini gue kutip dari thread horor di akun X ya, Teguh Falufi. Jadi kisah ini menceritakan tentang pengalaman sebut saja Iman. Dia tuh kerja sebagai petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKI Oh. ya di salah satu stasiun. Ya, ini kisah nyata. Jadi dia tuh udah kerja sebagai petugas PPKI itu selama 7 tahun dan selama 7 tahun itu dia tuh udah 2 kali pindah stasiun. Tapi dia di wilayah mana nggak dikasih tahu ya? Nggak dikasih berapa tahu. gitu? Ini stasiunnya cukup ternama. Dia punya tempat yang juga mungkin mudah diidentifikasi ya, diciriin gitu. Oh. Jadi stasiun ini tuh Manggarai. Enggak, belum. Nggak jauh dari stasiunnya itu ada bangunan tua, gudang peninggalan Belanda, peninggalan zaman Belanda. Daerah mana, kota apa nggak? Nggak tahu, nggak disebutin. Kota tua. Jadi kalau mungkin ada teman gaib yang tahu ya, ya udahlah. Lah cluenya aja kayak gitu doang anjir. Kota tua juga ada. Oh, gitu ya. Kurang ya. Kurang. Ya udah, Apa oke. ya? Ya pokoknya adalah ya. Iya. Stasiun yang berdekatan sama salah satu bangunan gudang tua peninggalan zaman Belanda. Nah, untuk stasiun tempat kerjanya Iman di tahun ketujuhnya ini ya, itu ya seperti tadi yang gue bilang ya, lokasinya itu dia stasiunnya itu termasuk salah satu stasiun yang cukup ramai dan ada ciri bangunan tua Belandanya, bangunan tua zaman Belanda gitu loh ya. Nah, tapi secara beban kerja sebenarnya di tempat yang baru ini nggak kayak waktu pas si Iman kerja di stasiun yang lama, lebih santai lah, itu ya. Tapi menurut cerita di stasiun tempat kerjanya si Iman ini itu punya cerita horor yang cukup melegenda, ya. Oke, berarti ini udah ada bukan cuman kejadian yang dialamin sama si Iman doang, tapi emang udah kalau udah sampai jadi cerita yang melegenda berarti Warga di sekitar sana tahu dong berarti ya? enggak. Ya harusnya tahu dong, harusnya tahu karena udah melegenda. Nggak harus tahu, nggak harus. Ya emang warga apa kepentingannya dia nyari tahu itu? Iya sih, Kalau dia pun tahu nanti manfaatnya buat dia apa? iya ya, Kan gitu. iya nggak ada juga deh. Terus. Ya deh. Nah, jadi suatu hari ini si Iman nih lagi tugas malam. Seperti hari-hari sebelumnya. Dia kerja biasa aja. Dibilang santai juga enggak, tapi juga nggak terlalu sibuk. Tugas-tugas yang harus dia lakukan juga sama, nggak ada yang beda gitu ya. Jadi kayak rutinitas seperti biasa aja. Tapi yang membedakan malam itu ketika dia tugas, suasana di stasiun tempat dia kerja tuh malam itu terasa cukup berangin. Ya. Hawanya juga agak adem. Wah, Adam dan Hawa. Beneran. Hawanya agak dingin. Nah, itu dia. Oke. Terus? Ya. Nah, pas lagi asik kerja nih di ruangannya, tiba-tiba Iman mencium aroma seperti bau amis. Awalnya dia nggak terlalu ngegubris, tapi lama-kelamaan bau amisnya itu semakin kuat dan bikin Iman nih terasa lemah gitu. Jadi nggak apa sih? Beneran Nah, itu lemah Imannya. Imannya emang lemah itu. emang cemen anjir. Penasaran lah maksudnya gitu ya. Dia jadi ada apa sih ini, bau apaan sih gitu. Akhirnya dia keluar ruangan tempat kerjanya buat nyari tahu sumber baunya. Nah, dia kemudian keluar dari ruang kerjanya, ngeliat ke sekitar di stasiun itu tempat dia kerja ya. Dan dia tertuju fokusnya ke bangunan gudang tua di sebelah stasiunnya itu. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Terus dia sempat ngelihat sekeliling juga nggak ada tanda-tanda keanehan. Tapi singkat cerita nih, keesokan harinya dia mengalami satu mimpi yang aneh. Dia di mimpinya itu didatengin sama seorang wanita cantik berparas seperti orang Belanda katanya. Noni. Nah, ya. Noni Belanda lah. Noni gitu Belanda ya, pasti. istilahnya ya. Ibunya Rafael Struik mungkin. Ya gitu. Apa Tyler Malaysia? Tapi nggak boleh ya. Nggak boleh, Namanya nggak boleh. Tyler Malaysia ya. Tahu nggak lu? Nggak. Nggak ngikutin bola soalnya dia. Ngikutin dia. Oke. Di hari lainnya saat Iman tugas,
Waktu itu malam lagi ya dia tugasnya. Dia kembali mengalami kejadian serupa. Saat itu kebetulan hari Kamis malam Jumat. Dia tugas ditemani sama rekan tugasnya, sebut aja namanya Romli. Kenapa? Kenapa lu? Dulu. Enggak, maksudnya kenapa? Enggak, emang ada apa dengan Romli? Gak ada apa-apa, lucu aja anjir. Tapi Tiba-tiba iya sih, namanya Romli. Romli itu kayak apa ya? Maksud gue kebayang perawakannya kebayang. Kalau dipanggil gitu. Iya. Ih. Badannya nggak terlalu tinggi, cenderung cebol, kumisnya tebel. Lalu rasis lu. Wah lu parah Oh, banget sorry, lu. sorry, enggak. Maaf Pak Romli, silakan. Sampai mana tadi gue baca? Romli. Jadi seperti biasa juga dia tugas malam itu setelah menyelesaikan pekerjaannya. Lagi-lagi dia mengalami kejadian yang sama. Dia mencium aroma bau amis. Akhirnya dia confirm tuh ke Romli ya. Rom, nyium nggak katanya? Nyium pak, kata si Romli. Terus menurut Romli nih, karena dia tuh udah lebih lama kerja di stasiun itu, dia tahulah dia tuh bukan pertama kali sebenarnya nyium bau amis seperti itu. Saat tugas malam dia sering katanya nyium aroma yang sama gitu. Akhirnya Iman memutuskan buat keluar dari ruangan kerjanya buat ngeliat-liat lagi suasana di sekitar stasiunnya. Nggak tahu halusinasi atau suges gitu ya. Malam itu Iman bisa dengan jelas ngeliat ada sosok perempuan yang duduk di samping rel yang sudah tidak terpakai deket bangunan gudang tuanya itu. Perawakannya tuh perempuan biasa aja, nggak terlalu tinggi juga, pakai pakaian baju putih, rambutnya panjang tergerai. Kaget dia, sempat terkejut, terus akhirnya dia balik ke ruangan kerjanya buat manggil Romli. Iman kemudian bercerita ke Romli soal sosok perempuan yang baru dia lihat tadi. Tapi pas si Romli diajak keluar sama Iman buat ngeliat, Buat ngecek lah. buat ngecek, nggak ada apa-apa. Si Romli nggak ngeliat apa-apa. Si Iman pun juga lah kemana tuh? Oh, Hilang. hilang. Tiba-tiba sosok itu tiba-tiba aja menghilang gitu ya. Nah esok harinya si Iman ini cerita ke mertuanya. Kebetulan mertuanya ini orang lama di sekitar lokasi stasiun. Jadi si Iman ini nikah sama perempuan. Nah perempuan itu asli daerah situ, dekat stasiun situ. Dan dari mertuanya ini si Iman dapat cerita. Memang benar katanya, memang ada kisah horor di stasiun tempat dia kerja itu. Nggak ada yang tahu kebenarannya. Tapi menurut mertuanya si Iman ini, kisah horornya ini sering dikaitkan dengan sosok noni Belanda penghuni gudang tua di stasiun tempat si Iman kerja. Oke. Kisahnya ini cukup kesohor di kalangan warlock di sekitar stasiun ya, warga lokal di sekitar stasiun tempat si Iman kerja. Konon katanya dahulu kala pernah ada peristiwa pemerkosaan seorang perempuan yang dilakukan sekelompok tentara Belanda. Anjir. Setelah diperkosa, perempuan itu dibunuh di lokasi dekat gudang tua tersebut. Nah, di lokasi dekat gudang tuanya itu kan dekat sama rel. Iya. Relnya itu sering dipakai sama anak-anak yang suka nongkrong di situ ya, anak-anak warlock lah. Dan konon kabarnya beberapa dari mereka yang sering nongkrong di situ sering ditampakkan sosok hantu perempuan. Sosok hantunya itu mengenakan gaun putih panjang, menggunakan pakaian yang agak kusam gitu ya gaunnya, dan terlihat seperti pakaian gaun perempuan zaman dulu lah. Oke. Rambut perempuan itu katanya juga panjang acak-acakan, wajahnya pucat. Kadang dia menampakkan diri duduk di pinggir rel, kadang dia terbang dari arah gudang keluar stasiun. Anjir, terbang. Yes. Anjir. Warga menyebutnya ya kuntilanak gitulah ya, tapi ternyata itu dikaitkan dengan sebuah tragedi yang pernah terjadi di sana. Itu ada katanya dulunya tuh ada perempuan di sana diperkosa sama tentara Belanda, dibunuh di situ. Oke. Ya, Cerita selesai. Iya, dan memang katanya benar warga di sekitar sana tuh mengiyakan kalau biasanya sebelum ada kemunculan makhluk halus itu, si perempuan itu memang suka dibarengi sama Duduk. tiupan angin Oh, dan aroma bau anyir. Oke. Gitu. Di Banten tuh ya. anjir. Enggak, itu anyir ya. Capek. Seperti itu ceritanya ya. Oke, cerita selesai. Ya betul. Gokil. Oh, jadi beginda. Iya. Iya. Hantu noni Gila, Belanda, penghuni gudang tua, Padahal salah satu stasiun. gue nggak tahu ya. Menurut sejarah kan orang-orang Belanda itu kan berarti memperkosanya kan masyarakat pribumi ya. Tapi ini yang sesama Belanda gitu. Karena dia zaman dulu kan Belanda juga bawa keluarganya. Iya, maksud gua dia memperkosanya dan membunuh. Lu jangan kayak gitu. Nih enggak. kebiasaannya Nah, anjir. ini asam lambung naik. Mau dikit gitu. Ya biasanya kan memperkosanya atau membunuhnya itu kan pribumi kan, Iya. yang
kalau kita dengar ceritanya gitu sejarahnya. Tapi ini gue baru denger ini sesama Belanda gitu. Sama gue juga baru denger, gue baru tahu ternyata kuntilanak ada yang rasnya Belanda ya. Iya. Karena gue pikir di mindset di kepala gue tuh kuntilanak itu pasti lokal gitu. Iya, gimana ya? Jadi mungkin ini hantu perempuan aja, cuman karena perawakannya seperti kuntilanak ya pada Iya. umumnya gitu. Jadinya warga lokal ngiranya itu kuntilanak. Iya, dia menyerupai kuntilanak lah kalau lagi bergentayangan gitu Iya, ya kan. Bener. Awalnya gue ngira itu adalah korban kecelakaan. Soalnya kan dia di rel doang kan. Tapi Ternyata- emang bener sih, kalau di rel maksudnya kan itu tempat yang paling oke juga untuk melakukan tindak kejahatan yang lain gitu. Pasti gara-gara tempatnya kalau malam gelap segala macam, jadinya rawan juga. Apalagi gudang. Apalagi gudang, Iya, jadinya make anjir. sense lah kalau misalnya itu Tapi bisa kejadian jadi gitu dia ya. mungkin dulu zaman Belanda dia mungkin keluarga orang Belanda yang dibawa ke sini kan. Ah. Mungkin tadinya dia punya suami. Betul. Cantik ya. Suaminya meninggal mungkin mati karena perang. Oh, jadi janda. Jadi janda. Udah ya tuh tahu nggak ada suaminya diperkosa akhirnya sama tentara Belanda. Wah, detail ya Pak ya. Ya mana tahu. Oh, Ini analisa gua aja. Oh, gitu. Anabel. Kenapa orang Belanda memperkosa Belanda kan gitu. Gue pikir kalau itu menurut adalah cerita kan Belanda memperkosa pribumi kan gitu kalau lu. itu tadi analisa. Gue pikir itu adalah kejadian yang lo lihat pada saat itu gitu loh. Enggak, dia enggak setua itu. Dia enggak setua itu. Emang gue yang di Sudirman. Anjir. Apa tuh? Senayan. Waduh. Nggak dapat gue. Apa? Enggak dapat juga gua. Yang bisa ngelihat masa Cenayang. Iya kan. Tapi buat gue penampakan makhluk nggak tahu ini preferensi horor gue aja kali ya. Penampakan hantu bule buat gue tuh nggak serem gitu. Apalagi di channel YouTube yang penelusuran Iya, gitu iya. kan. Kayak Nggak. nih noni Belandanya cantik kok gitu-gitu. Sedangkan hantu-hantu lokal tuh kayak mukanya hancur. Wah, iya lagi. Itu namanya Enggak itu mungkin kriminalisasi preferensi horor gue makanya. aja gitu. Buat gue hantu Asia tuh lebih menakutkan gitu. Karena hantu di Asia tuh ada unsur Kebudayaan. kultur, Pak, kebudayaan. Iya itu mungkin karena pengaruh itu ya. Jadi gue kalau ngelihat hantu atau denger nonton film gitu ya tentang hantu-hantu yang penampakannya digambarkan seperti orang barat, maksudnya orang kulit putih ya. Itu gue biasa aja gitu. Benar. Kalau yang kulit hitam, Waduh. Ah, gue belum pernah. Itu rasis ya kalau itu ya. Enggak rasis Oh, bukan. enggak rasis. Tapi kan bisa Maksudnya jadi hantu. ada Iya, bisa. penampakan dan hantu. jarang lagi ya. Dan gue nggak tahu kenapa, menurut gue emang lebih serem hantu lokal mungkin karena tadi itu bener tuh masalah kultur dan masalah film. Film Indonesia yang horor tuh menurut gue dia ngangkat horornya tuh bukan cuman sekedar horor tapi ada unsur budayanya segala macem yang mana relate banget sama kita. Iya, Beda mungkin banget. relate masalah relate itu Beda kali. banget sama misalnya nih ini banyak banget template film horor di luar ya. Ada keluarga Heeh. lagi nyari rumah, Heeh. dapatnya rumah tua, Heeh. angker kelihatannya dari Iya. luar. Mereka langsung sekeluarga mikir, udah kita di sini aja. Kan Iya. aneh banget maksud gua gitu. Udah tahu rumahnya angker, Iya. jelek, kenapa di situ? Kenapa nggak nyari perumahan atau KPR gitu ya? Betul. Kalau Iya. nyari rumah mah mending ke area Kalau Living di- Cilacap aja. Bay Suma Raya Land. Oke. Tapi kalau itu terjadi di dunia nyata, pasti ditinggal pergi dong. Cabut. Harusnya Iya. kan, harusnya. Mestinya Udah gitu jauh lagi dari tetangga gitu Bener. kan. Ada di tengah-tengah hutan. Bener. Makanya kalau yang cari yang strategis mah area Living Cilangkap aja. 2 kali aja tuh Iya ya kan? disebutin lo ya. Heeh. Awas lu kalau nggak perpanjang. Terakhir. Nah, iya. Nah, Iya. maksud gua sama kalau misalnya unsur-unsur hantu Belanda tuh mengingatkan gue tentang masa sekolah dulu, Pak. Apa? Lu pasti pernah dengar cerita di sekolah lu dulu. Ini dulunya rumah sakit Belanda. Kuburan Belanda. Belum Belanda. Iya lagi. Di Belanda sih Pak, kuburan aja. Kalau gue spesifik di SDN Pondok Ranggon 01 pagi, Katanya. itu rumah sakit Belanda. Oh. Dan di ruangan kelas 2A itu tuh dulunya kamar mayat. Oh. Bener. Oh gitu. Bener. Tapi beneran. Tapi beneran nggak pernah ada kejadian horor Kejadian horor pernah. yang pernah lu tahu atau mungkin dialami sama teman SD lu? Dulu zaman gua kan waktu itu udah sempat cerita juga ya, yang kakak kelas gua main Jelangkung. jelangkung. Heeh. Tapi waktu itu sebenarnya ada satu. Tahu nggak Puspa? Nggak. Oh nggak tahu ya. Emang kenapa satu SD? Beda ini. Enggak kan ya? beda SD. Oh beda SD ya? Puspa yang satu lagi, bukan Puspa yang ini. Oh iya yang kemarin ya. Iya, Puspa yang kemarin satu dia, SD. Dia tahu dong. Tahu harusnya, Oh. tahu.
Terus? Nah, sebenarnya di sekolah gue tuh dulu sebelum direnovasi ya, ruangan yang paling serem menurut gua itu tuh toilet laki-laki. Lu Karena? tau gak sih Jan? Yang samping ruang guru. Karena Itu Iya kan? satu sekolah juga sama Ojan. Iya, satu sekolah. iya satu sekolah sama Ojan, tapi nggak satu angkatan ya. Iya enggak satu angkatan dong, kan beda jauh kita. 4 tahun bedanya. Ojan kakak kelas lu ya dulu ya? Enggak dong, kan adik gua. Adik gua. Iya, kenapa? Dengan Karena kamar mandi. letaknya itu tuh di ujung. Ah. Ujung dan pencahayaannya kalau bisa dibilang gelap. Oh. Ya karena di ujung. Betul. Gelap Enggak, maksudnya karena bukan itu. Apa? Jadi sering banget kejadiannya. Karena emang nggak dikasih lampu, nggak dinyalain, nggak Nggak, diurus. ada apa lampunya, gimana? Pak. Ada lampunya. Tapi anehnya ketika dinyalain, nggak lama tuh sering kayak mati nyala. Oh, mati, lampunya nyala. lampu Astrea kali. Wajib. Bukan. Apa Sering itu? mati nyala gitu. Akhirnya waktu di angkatan gue ya, nggak tahu di angkatan dia. Itu tuh akhirnya lampu koridor menuju kamar mandi itu dimatiin aja. Oh. Jadi Toh jarang setelah- yang make juga. Setelah lewat dari jam 12-an, itu tuh udah gelap. Di situ. Jam 12 siang. Iya, setelah lewat jam 12 siang tuh itu udah gelap. Karena matahari kan pas banget di atas. Iya. Kalau dari pagi Nggak dapet masih cahaya. aman tuh. Cahaya masih ada yang masuk dikit-dikit. Jadi menuju ke toilet masih aman. Nah terus pada mau kencing di mana anjir nanti? Sembarangan. Pantes tuh ke sekolah bawa pesing ya. Iya. Gitu. Ada toilet lain lah sini. Ada. Tapi dulu nggak ada toilet lain. Nah. Akhirnya waktu di angkatan gue, waktu gue kelas 4 pada bawa botol. musola. Ada musola. Ada musola. Akhirnya gue berak di sana, kencing di sana. Tapi Karena- sholat gak? Enggak. Sholat waktu Jumatan. Ya udah, oke. Terima kasih buat akun X Teguh Faluvi ya, dan juga narasumbernya karena sudah ngasih cerita ya. Betul. Nanti buat teman gaib yang pengen diundang atau pengen bercerita langsung sama kami atau pengen sekedar dibacain aja, mungkin saya nggak mau menampakkan Wujudnya. Heeh. Tenang. Sama kok kayak kalau PWK ada Yanti, di PKS ada Yuni. langsung aja kirim cari Instagram @yunimarzuki. Iya lewat situ ya. Boleh, nggak apa-apa. Atau boleh, langsung ke Instagramnya Podcast Kosram di @podcast.kosram. Betul. Ya. Nanti Ya. di situ langsung klik link yang ada di bio Instagram, boleh bisa DM, boleh bisa klik link yang ada di sana, terus isi Google Formnya juga bisa, lewat WhatsApp juga bisa. Bisa, Betul. bisa. Pokoknya kayak begitu ya, teman gaib ya. Terima kasih sudah menyimak episode kedua Podcast Kosram on YouTube dan juga episode 149 di Spotify dan juga Noise. Kritik dan saran silakan pendam saja. Sampaikan dong, harusnya sampaikan. Sampai kayak pendem anjir. Bye.